Bapak itu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wongnya saiki cek urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu hujan bapak ijazah ben juga. Lawat dia si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariat nyongkone bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, mbok sawah panen, mbok apa, lah umumnya orang yang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah mbok makhluk gaib mbok jin, mbok duwe sak kresek. Iya jadi butuh duwe niki lho bapak itu jalan pintas. Namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Mulane Nabi pangeran nggih Nabi Sulaiman pisan ora dibaleni, bahaya kanggo umat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Anbiya itu semua ceritanya Nabi dipaparkan, termasuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, semua Nabi. Dan semua Nabi ini punya dikomplain oleh Tuhan. Cara bahasa saat ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikritisi itu hanya satu, yaitu Abdul Anbiya, Nabi Ibrahim saja. Anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Hanya itu saja. Sebab itu yang ada wa masalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Mau teng surat Anbiya dijelaskan betapa miskinnya Nabi Ayub. Semua warat gudikan mambu nganti dibuat ning gone pekarangan ya, di luar kampung. Ngono ditinggal bojone sekuwere semua macam-macam serere nih. Tapi ketika adekne bojone usul, ya Ayub kok donga pangeran kersane jenengan sembuh. Jawab Nabi Ayub, aku lara pirang tahun, 18 tahun. Sehat pira? 80 tahun. Aku izin mbek pangeran. Lara aku mbek sehatku diake apa? Jadi dungane ngenteni nek 80 apa? Aku lola dadi gaya sini ge lara tapi yang gereling Nabi Ayub meriang. Bengelo itu radiko. Wong lara lagi seminggu gegere ra karuan, padahal sehate puluhan tahun pelepak. Jadi Nabi Ayub wis ramlet. Artinya sampean kalau ndak niru Ayub liwat kere pun ndak jadi wali ternyata. Dah kere enggak jadi napa? Itu parah niku parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan, karena dia lahir sudah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Daud itu jadi raja karena berhasil mateni sinten Jalut. Tapi kalau Sulaiman sudah bin Daud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra nopo mahkota, terus langsung jadi raja. Itu diceritakan Al-Quran ketika dia mengalami satu peristiwa burung hudhud itu cerita nak nenggone Yaman. Sabak nu nak saniki dari putih Yaman. Yaman nu sing saniki nu riyen kaum Ad, kaum napa? Ad. Riyen istilah Sabak terus mundur Ad. Badhe kaum Ad dimusnahkan semua terus wong Arab darani Hadramaut kota napa? Mati. Bareng singgoni Sayyid Ali Al-Muhajir, Sayyid Ali Al-Uraidi golongane para habaib, ora darani Hadramaut terus darani napa ya? Ya. Gila nama Yaman itu diambil dari sebagian pinggiran Ka'bah, sisi Ka'bah ana sing darani rukun apa? Yaman itu tafaul karena arah ke Yaman. Gila ta wis. Bagian pendapat. Walhasil itu cerita, saya ini menemukan seorang ratu perempuan yang memimpin kerajaan besar tamliku humba utiyas mingkuli syai'in walaha arsun azime Bilqis itu dalam 7 pintu gerbang. Jadi kamar pribadi ini ning jero ruangan sampai 7 lapis. Sistem keamanan sampai napa? Saking supaya aras sehingga tanahane dekne udah tersentuh oleh musuh sampai 7 napa? Walhasil itu cerita ngoten dari Nabi Sulaiman, tenan but ceritamu. Nggih. Ya wis. Tak cek-cek kowe gorok tak ora kan. Walhasil ketika Nabi Sulaiman memastikan bahwa ceritanya itu benar, dikon kirim surat. Iki tero ning sinten Bilqis, ratune jenenge apa?
Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alayya wa atuni napa. Terus kira esbok kaya no surat saat ditompo summa tawalaan panggur madarjiun. Kamu dekat-dekat situ tapi yang kira-kira masih dengar reaksinya Bilqis akhirnya karo sakniki konsultasi mbek para punggawane. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Aku untuk surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhasil Bilqis akhirnya konsultasi. Abtuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tasyadin. Abtuni fi amri, coba kami beri saran. Saya tidak akan memutuskan sebelum kamu ini memberi saran. Kata pasukannya Bilqis karena mereka merasa yang terkuat, qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin jadin. Kita ini biasa perang, kita ini orang-orang kuat. Terserah Bilqis mau memutuskan apa, tapi yang jelas kita ini orang kuat, siap perang. Dari Bilqis, tidak, jangan perang dulu, kita tes, kita kasih hadiah. Kalau Sulaiman menerima, berarti dia hanya seorang raja. Kalau dia menolak, berarti dia seorang nabi. Walhasil terus kirim hadiah, wow. 1000 batangan boto emas dikirim teng sinten Nabi Sulaiman. Terus sing cara Siti Jenare sing sasmita gaib niku wong lanang dipacaki wedok, wong wedok dipacaki lanang. Dadi kok cerita Sari Hidayah tuwa mbek putri Cina sing hamil darani meteng, sing ora meteng, sing ora meteng darani napa? Hamil. Nah, akhirnya untuk wali kan tadi itu. Engko ceritane padha Nabi Sulaiman gara-gara anak Bilqis untuk apa? Wayuan. Jadi mulai dhisik ku nabi yo ya ditutuali sama bar menang ya terus napa? Wahyu. Riyen terang enten undang-undang niku kriminalisasi niku. Mergo nabi ku langsung di bawah hukumnya pangeran. Tadi ku ulama di bawah hukum negara. Jadi nasibnya lebih siap. Padahal cara Siti Jenar gak ngono. Siti Jenar bareng dipanggil Kalijogo, kamu dipanggil Raden Fata. Siapa Raden Fata? Dia raja di Demak Bintoro. Atasan kita semua. Saya ini wali, atasan saya hanya Allah. Saya ini wali, jadi atasan saya hanya Allah. Kalau Allah yang nyuruh saya ke sana. Nanti ngomong di luar Raden Fata lagi. Gue sangka melek tapi orang bener. Nah, karena kulo itu ya termasuk setengah wali, setengah wong syariat. Artinya nak bayar pajak, kulo bayar pajak. Tapi kulo sebagai wong sing marang pangeran itu tetap mau ngerasa di atasan. Jadi ku presiden, di bupati. Atasan kulo ya tak anggap dia pangeran. Cuma pangeran di sunah yang dunia ada bupati, ada presiden. Karena kulo ngerasa di atasan repot. Kenapa? Pon walhasil akhirnya ketika Bilqis ngirim hadiah sedemikian rupa mau 1000 batangan emas Nabi Sulaiman krungu mergo informasi kan gitu dekne gawe konblok 7 farsah nopo 9 farsah saking emas wis ngono dekne dikawal beberapa pasukan sing numpak kuda. Aku dene dibeno nguyah ning kono, dibeno ngising ning semari pelecehan kan. Padahal masing saking Bilqis dibungkus rapi, ditata rapi, diangkut sedemikian terhormat. Napa? Masuk lho diangkut sedemikian apa? Terhormat. Muhammad kawin ero gede 10.000 dihias. Mahar ning Jawa peralatan alat salat ae gegere ning hias. Saya masuk ambek peralatan alat sholat gegere lagi ya. Padahal cara Nabi Sulaiman itu didesain sedemikian rupa, ana kewan-kewan ning kono sing dadi tunggangane para punggawa isih ngising uyah ning kono. Bareng pasukane Bilqis langsung meriang. Lah ya Mas isih tak angkut tuh piye ning kene diguyah. Meriang. Walhasil akhirnya ketika ketemu Nabi Sulaiman, ketika memberikan hadiah, Sulaiman lebih sombong. Atumi bulani bimal, sama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum. Aku suga-suga wong. Mas-mas ku ning dalan-dalan tak nggo dalan, tidak sing
Sikil iso buka emas tak mbok. Wong kowe go emas ku cek semen. Bal antum dihadi-hadi ku menapa? Dan niku ilmu sing kula tiru. Abu Yazid Al-Bustami ulama-ulama dulu itu begitu. Jadi nak ono pejabat ngekek duit ditakon. Duit itu sudah menopo. Iya kan ini. Nah jadi kan gitu toh. Kita lu pengalaman jiran cara nganggo duit di bangku loh. Mereka alasannya jenengan ngekek duit kula ben sepundi jadi ben tambah kata. Di jiran pek mawon kersane duit jiran tambah kata boten sah kek nopo. Kesuwen nak ditampa kula terus kula ndongakno tambah kata kesuwen nggih dhuwit niki jenengan beto malih kersane tambah kata. Wong jenengan sedekah kula tujuane ben tambah kata. Lah jenengan kula boten usaha kula boten nate kepengin tambah kata. Tapi ya ana hikmah dadi akhire wong sing ape sedekah ning Abu Yazid Abdul Qadir ora wani muni ben tambah kata. Kudu pas tenan. Bukan bertambah kata dibalekno. Kan kasusnya jenengan wis butuh untuk pengen tambah napa? Tambah kata. Nggih, pertama alih ben boten kalong blas aja jenengan. Walhasil ini kula cerita. Apa yang dilakukan Nabi Ayub, yang dialami Nabi Sulaiman, itu cara Shahibul Burdah. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja kalau Madhur Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri nak Jawa darani Imam Ghiten Busiri. Itu sering dipakai tafaul oleh para kiai karena di sini semua nagamanya itu Madhur Rasulillah. Dan dianggap madhurnya itu yang terbaik. Jadi di antara syair-syair yang memadhur Rasulillah, muji Rasulullah, yang terbaik itu nagaman sinten? Syekh Nawawi Busiri. Karena dikombinasikan oleh paham sufi kelas A. Okay. Paham sufi kelas nomor A. Buatan berbau si A, ya ada berbau ahli sunnah, pokoknya kelas A sufi ini. Yura sunni, yura apa? Si A. Misalnya begini. Imam Busiri ngomentari wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfan minal bahri aw rasfan minat ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ila Allah itu juga ujung-ujungnya itu kriminal pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram miskin itu. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua mloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh yatim kere, padha kene njung sepuntene. Rombok mloro wis kejet-kejet. Mak mati wae mak ra iso ngobatno. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya, paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngono iku wis kadal fakru ayatku ndak apa? Kufra. Ngobatno boe kok milih mati. Wong mbok-mboke dhewe mak mati wae ngobatno ya aku. Sampeyan ya wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ki tak munafik malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri. Karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab berdosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin akhirnya menjerumuskan dia ke lembah nawahi. Itu. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain,
Itu mungkin tidak sampai zina. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal meskipun sudah tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang. Itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallahu wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mayum fikum. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap ono kewajiban perang sahabat yang marah-marah itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ila Allah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa ditur. Malah kalaupun ini benar, ya kata yang ngarang Burda itu tetap hikmah. Miskin itu tetap baik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafir dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh Burda disebut nuqtatul ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub hanya sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolim amat ya, mereka orang baik loh ya. Kecuali wong nakal manjen ra seneng kiai. Nah kiai ramen ibadah pilih Gus. Dia ini orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecukupan. Umpama daerah kecukupan Gus, macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar kelar sholat. Intinya, andai kan kiai itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena berkecukupan. Itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqad nabiyina fi khalqin wa khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmi walaka. Wa lam yudanuhu fi ilmi. Kalau Nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tani hampir 4 miliar. Sumbangan di sinten tadi sinten? Sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil mbek wadon. Lho umpama Nabi ku nakalan, lha opo ganjil wadon nyembelih unta sitok bar. Kenapa Nabi tidak jalan tinta? Memotong salah satu kuda atau unta, kemudian menyelesaikan masalah kelapa. Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoknya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan sampai napa ganjil. Nah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang Nabi, seorang Rasul. Dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas Nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah, kita ngeten ora bener kabeh.
Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Menghadapi bojone ora kuat. Paham nggih? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham? Mulanya dinyak Imam Busiri itu walam yudanu fil bakar. Itu udah ada visi ilmiahnya, kekuatan gitu itu udah bervisi ilmiah. Dari awal ini kita bilang kekuatan itu orang aku visi apa? Jadi gampangane koyo kula nek kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macem ana visi ilmiah kiai nggih teladan nak kelare mangan mergo umpama kula tukang sulap dem salabim terus sugih lha kan niru piye lah Sulaiman itu jalan pintas ngene iku mergo dekne mangpen pasukan jin pasukan setan orang mutiara wa minat sayatini mayahusuna lahu wa ya'maluna amalan suwetan dikongkon golek mutiara kurang bangunan jin kon kerja rokan nglembur. Wah, pokoke setan intine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi gurune Deddy Corbuzier. Mulane dinyak, abek saya bilang umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuktatul ilmi, titik ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugeng itu ana sugih, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kere koyo Rukin yo ora tomak terus njaluk sapi di sebelah situ. Tetep dekne jihad, senajan to nggawa sak gegaman sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani Rukin. Mergo Rukin yo bekal dewe. Artinya apa? Sing kere yo jihad, sing sugih nggih napa? Nabine ora kedungsangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi mbek Ruhin. Nah, itu jenenge bahrul ilmi. Nabi memang orang yang luar. Kulo nu ora akelah tak tiru. Kulo nu kuwi melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versine sampean, wali cara versine sampean kudu keramat, kudu heboh. Wali cara Quran ku gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliyul ladzina napa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat senengine kan sesuai kadar iman. Iman mek ngontak ngantuk, mek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi kamangane ngene lho pangeran mek sampean jagal ini mulai kenal aku, mulai roh donga kok amen cerita kepentingane kowe iku kapan roh kepentinganku dari. Sampeyan donga ora nglapor kepentinganem ya. Kowe tahu donga ngene ya Allah, saya ingin melihat Indonesia yang sergap salat, sergap jamaah kan gak tahu. Kepengenem yo ra utang sugih. Mau sing mbok lapor kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global kowe ku nyamuk. Pribadi ora penting. Loror, oke. Malah napa? Loror. Kalau balik iman ini. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madheh ning Rasulullah, muji Rasul itu yang paling komplit berdasar ilmu napa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salafi? Tidak bisa ya. Rai iso kowe didik umat sebagai ulama kiai terus didonga apa terus duit teko dhewe dikirim jin. Mas batangan dikirim. Mungkin kowe jaduk sebagai pribadi tapi itu tidak tokoh yang baik. Begitu tidak tokoh yang apa? Kula nu anake kiai, jadi ngerti tenan sanad-sanadnya. Bapak nu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wong saiki cek urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu guyon mbah ijazah ben sugih. Lalu si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariat nyongkone bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, sawai panen, apa lah. Umumnya orang yang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah makhluk gaib buat jin, gue dua usah keresek.
Iya, jenengan butuh duit niki lho. Bapak terus keluar dari kholwatnya itu. Pas itu ada ibu, ada saya. Wah, wali ku ra kasil ya. Wali sing ijazah. Wah, wali ku ra kasil. Masa aku ra wali bener. Dibole wali awur-awuran. Karena ngene aku ya iso jare. Hanya bapak itu menolak itu. Dan saya setuju oleh perilaku bapak itu jalan pintas. Namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Mulanya pangeran Nabi Sulaiman Nabi Sanu ora dibaleni, bahaya kanggo umat. Nabi kalau Nabi Sulaiman harus mengikut tok, serasa dibaleni, paham no? Gak usah apa? Mulanya berdangannya, walam yudanuhu fi ilmin. Mereka itu tidak mendekati Rasulullah sama sekali fi ilmin, baik dari segi visi ilmiah, wala karomin, tidak dekat sama jauh sekali. Karena visi kayak Sulaiman tidak bisa tarbiyah. Coba sekarang santri-santri yang mondok sama Kiai Jaduk yang sing salabing, mulia men golek yakik keris, ora dadi wong. Paham ya? Ora arah dadi wong. Kiai ini kon tobat dengan Dani ini. Ya kadang ngupayu antike langsung tak wakeh. Ayo kadang kuwere tenan. Itu udah ada jangka panjang. Sebab itu Nabi ora ana ning gone Quran anit tapi milata Sulaiman ora ana. Sing ana anit tapi milata Ibrahim apa? Jadi ternyata di Quran itu ada tradisi komplain, tradisi kritis meskipun tetap menjaga husnul adab. Rasulullah di antara para nabi-nabi itu diceritakan semua. Tapi pada akhirnya yang jadi pilihan Nabi itu hanya Nabi Ibrahim. Anit tapi milata Ibrahim apa? Anit. Selain itu mereka hanya orang-orang baik, tapi tidak bisa ditiru. Kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu miskinnya baik, karena saat miskin tetap ibadah, tetap senang Allah. Tapi kelihatan tidak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta. Misalnya aku melarat, apa? Gak subhat apa? Tapi ketok salah ya. Nek mbokku lara ora iso ngobatno. Ana cah yatim melarat ndak bisa bantu. Ana nabine disio-sio wong kafir ora iso bantu. Ana kiyaine kelaparan ora iso. Kayak apa nyesalnya kita kalau kita miskin ngerti nabinya ndak bisa bantu. Artinya ada sisi salahnya kan, ada sisi negatif. Sebab itu miskin juga ada contoh yang ideal, paham ya? Tidak contoh yang apa? Tapi kesugihan kalau Sulaiman jalan pintas juga ada contoh yang tidak. Dan ini kalau cerita betapa hebatnya Nabi Muhammad. Lah Burda itu punya karangan, ya, di mana kehebatan Nabi Muhammad itu mencolok sekali dibanding para nabi. Jadi nabi-nabi itu ya orang soleh yang boleh diikuti. Tapi kelas ilmunya itu tetap walam yuda luhu ilmu, tidak bisa mendekati ilmunya Rasul. Lalu coba sampean banding. Gara-gara pakem ilmunya Rasulullah, visi ilmiah beliau, konsep ilmiah beliau yaitu yang diekspresikan lewat Al-Quran Al-Karim. Islam itu urip ning Irian Jaya. Ning Timur Leste ya agak Islam. Bahkan saingane Krisdayanti itu ya napa? Islam. Mboten sing wedok itu dinegakkan cara napa? Islam. Islam itu bertahan ning Amerika, ning Eropa, ning Jawa, ning kelompok dhewe Islam mergo konsepnya Quran. Umpama Islam iku anut model Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ninta, nggih agamane napa? Entek. Iku hebate visi, termasuk barokah barokah visi nikah, visi rahim. Wes ta, kowe gedeng poligami lah, Islam kececer ning ndi gara-gara wali songo rabi ning ndi. Neng Kamboja ana kerajaan Islam sing dikenal do titip putri Cempo. Putri Cempo do bojone wali akhire malah nek anak turune cari tua ning Cempo ya pirang-pirang ning Kamboja ning Cina ya pirang-pirang. Bahkan koyo ceng, wakilan asape dok Kanjeng Nabi. Kok sahabat tuh ning Mekah ya rapi bareng teman ning Cina ngene apa? Mulane iku nak dikriminal lho aku ya totong rawani wae kriminal bar. Tapi intinya itu visi yang bahkan secara moral gak pantas. Tapi akibatnya ketahanan Islam ternyata lewat fakta-fakta itu, paham ya? Kulo ora terus nyari atau poligami mboten lho. Nah, sampean poligami ora nambahi visi Islam malah hancur keluarga.
Bener kanca kula. Nulung wong wedok sitok ku sunat Gus, loro ya luwih sunat. Ora ngarah loro Gus, entuk sitokne sitok ucul. Jadi gak sitok nulung wong loro, mergo sing sitok napa? Empah. Jadi lewat ngaji niki ben sampean ngerti. Ternyata hubungannya Nabi Sulaiman dengan jin dan hubungannya Nabi Muhammad dengan jin itu luar biasa jauhnya. Sitok bermental kapitalistik iki wong kerja golek mutiara golek internet. Ambek Nabi Muhammad kenal jin di dakwah itu luar biasa Nabi Muhammad. Mana kalau tambah suweneng Nabi Muhammad. Was pokoke jos tenan Nabi ku. Kalau tambah bangga. Ya sampean tak warai carane bangga. Ora mau juga maca selawate ra barbar, gak tau paham. Wes ngono ujung-ujunge kabul kaja. Wah. Boleh nyolawatine Nabi ku kompensasional to. Dul seneng Nabi ya. Maca selawat arang-arang ae njalukane pirang. Wis biasa wae cara kono. Kula ketemu ngritik tahlilan bolak-balik. Cara kula kesadat ngono ora ono sunah Nabi, ora ono bikus, ora ono hadise. Ya yo mending aku ya kowe ngritik ngono iku ya ora ono hadise. Nabi ora ngajari. Nabi ora ngajari cangkem elek. Wis model ora hadise banter ra usah iki udah banter ra usah. Model papa ngono iku ya ora ajarane Nabi. Tapi kamen wiridan tahlilan pedha wong ngundang ya ora ajarane Nabi. Nabi ku wiridan fi kulli khinin wa zaman setiap saat. Tepaan pas iku diundang wong yang akhirnya wiridane ning tangga. Ora lah ya wiridan ning dalem eling Nabi, eling pangeran. Tapi kan gak ana orderan kok prospek ya tenanan. Nah diundang wong suka penampilan. Dan itu diundang wong melarat terus tangi turu gak salin santai. Tapi nek diundang ning kabupaten jasa no, ono. Ana mau malaikat sing guyu tok ono. Wah, jane kula kadang kepet jasa sampe diguyu malaikat serasa. Lha kula sering maca lho nabi pangeran nang ngarepmu ora tau maca. Jangan kira saya tidak pernah serbanan, gua sering serbanan tapi pas sampai pangeran mawon. Sampai harus serasa. Kalau beberapa kali sholat sampai pangeran nggih serban, sampai pangeran. Sampai wedi gua. Tapi suatu saat mungkin aku tua menawa tapi kemungkinan itu kecil tapi ya mungkin. Jadi jelas kalau sering nabi pangeran tok nggih sering kalau sedaya atus salat dhewean mek pangeran nggih asik. Saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul apa? Mangkul itu lafaz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu suatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allah Ta'ala wa sama. Sama maknanya luhur. Paham ya? Makanya sesuatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajarah itu maknanya sesuatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajarah. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah. Sa'ah itu karena menunjuk waktu. Jadi semua bahasa itu sebenarnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lupa. Hati namanya qalbun karena malik. Ya sudah seperti itu. Nah, jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai, termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran. Paling tidak secara ilmu. Kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi pasti kekafiran itu hilang. Maka Nabi menamakan dirinya Anal Mahi Alladhi Yamhubi Al-Kufro. Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya kekafiran menjadi hilang. Ilmunya loh maksudnya. Aja terus angker wong kafir mbok pateni. Ben wong kafir hilang. Wong kafir orang mati kabeh sak donya wis mati sik. Tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ilmu. Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng mau ditektir Sumanto. Ya misalnya ya kamu kok punya anak Sumanto enggak apa-apa. Suruh aja ngajar Ihya terus. Nanti panggilannya di mahsyar, wahai pengajar kitab Ihya, wahai juara MTQ. Nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. Nanti panggilannya wahai pemakan balung. Karena alam ini mangkul, jadi ada apa harapan untuk merubah status.
Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam wis alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar terku. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nanto namanya baik tapi kelakuannya gak karu-karuan karena boe jenenge mau gaya-gaya nanto. Kan banyak nyun sewu di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana namanya Koren, Ghazali, tapi kelakuannya belas gak Ghazali misalnya. Jadi seperti saya misalnya, saya ini kan dulu anak bapak saya misalnya pecinta Bahuddin Naksabandi, nama saya Bahuddin Naksabandi. Semua orang alim kan nama Asnawi. Dulu orang alimnya orang Mekah. Madzhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama buyut saya Kudus, namanya Asnawi. Pak alim tenang. Saya kira banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang nggak waras yang mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak. Yang asli waras tentu, yang asli waras. Yang mulai duplikatnya yang waras ya banyak, yang nggak waras ya banyak. Kalau aku mangkal be Mustafa, aku jenenge Mustafa itu rada kurang ajar jane. Mustafa itu alam lakop, orang yang dipilih itu jenenge Mustafa. Sebenarnya itu hanya nabi. Liyane ya KW-KW niku wae. Ya ana sing apik, ana sing awate. Tapi saya sebagai cinta buta be Rasulullah itu enggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi gitu. Makanya kalau ora didendam, mau ikut tok masalahnya itu tok. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apa kok tak mangkeli. Akhirnya ya toleransi, no? Toleransi. Ya sudah, akhirnya tengah-tengah benal hub wal bughdi antara senang dan ini. Karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu enggak terima, apa? Enggak terima. Tapi masalahnya sing nyatet itu niatnya apik tenan tafaul. Ya sudah. Kowe trimo misalnya wong jenenge Abdul Qadir Jilani terus bowling ngamen gedaan. Jajal. Iku idolamu Sultanul Auliya duplikatnya amen apa? Gedaan. Iki rido. Jawab, nak rido kebangetan. Tapi kira rido yo keliru. Jenakno iku ya tafaul. Soale sampeyan husnul khotimah sing rasa apa? Akhirnya ya benal hub wal budiyas. Ya ana senenge ya ana gedhe barno ora wis. Ya sudah seperti angge kanca dhisik kaji muen ora pati paham. Saiki dadi kiai. Iku anake jenengan sapa? Tom Badawi. Gara-gara ning muen ana ulama jenenge Tom Badawi. Jadi Gus jenenge kok asik, apik ora ono kembaran. Iku jenenge ulama non Arab. Jenenge napa? Tom Badawi. Sak anak jenenge tangga-tangga deh. Jeneng kok ngono kok. Padahal ning muen ada nama itu apa? Tom Badawi. Orang Indonesia itu Satibi. Banyak orang Indonesia namanya Satibi itu ahli qiraat apa? Qurtubi itu ahli tafsir. Ini gitu kan? Qurtubi. Indonesia itu keren. Seto, terus ilah Jawa jadi seto. Itu orang keren. Enggak ada satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Sato. Yang ngarang anak itu marganya Sato. Karena ilah Jawa jadi seto. Wah itu di daerah saya banyak wali seto. Ya Sato itu tulisannya, tapi di bawah. Jadi ini cerita ya. Jadi saya ulang biar sampean tahu. Nah, Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran maknanya bacaan. Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kitabuh karena memang tulisan. Kata bayak tubuh kitaban karena bentuknya tulisan disebut kita. Karena terbaca disebut Quran. Karena itu mukjizat Quran disebut ayatullah sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jelas ya. Jadi nama itu hampir semuanya itu apa? Mangkul apa? Mangkul. Kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul. Kayak surga namanya apa? Surga itu sembaroi. Jannah kan? Karena banyak pertamanan. Neraka yang kamu minat ke situ namanya apa? Nah, karena banyak apa? Api. Jadi kamu tidak usah masuk ke sana. Kan sudah tahu namanya api. Nak mlebu kebangetan. Mulane nak ngombe ning rokok ya banyu molak-malik lho magunane wis panas banyu ora molak-malik piye. Ya normal kan. Paham ya? Ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat fikih yang kampungan ketika fikih itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul tadi. Sekarang banyak orang enggak senang ngaji tapi senang Islam, sunnah Rasul. Itu keliru. Kelirunya begini. Justru sunnah Rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya, tentu asal. Karena memang sebagian adatnya Nabi ini maknanya itu sudah mangkul, sudah apa mangkul. Misalnya haji maknanya apa? Al-Qasdu.
tujuan. Umroh itu maknanya ngramekno. Dengerin ya, saya ulang lagi ya. Haji maknanya apa? Tujuan. Umroh maknanya ngeramekan. Makanya disebut pengurus takmir masjid. Maksudnya yang meramekan masjid. Maksudnya randang dutan. Maksudnya ngeramekan itu ya masjid itu diramekan ya nganggo deres, nganggo ngaji. Nah sehingga pertanyaannya ulama, apakah saat masuk masjid haram itu wajib tawaf kudum apa enggak? Ya, ulama tetap bilang itu sunat. Sementing Ka'bah itu kelihatan dikunjungi. Maka menjadi dosa kalau seseorang mampu tidak haji atau tidak umrah, berarti dia tidak terlibat meramekan masjid haram. Ini alhamdulillah yang ngaji di depan ini sudah Mekah kabeh, keren, termasuk relevan kabeh terus. Termasuk bojo kula wis Mekah. Mbak Mun kemarin saya ikut ngelepas saya ke Mekah. Ini tahun ini termasuk paling banyak keluarga kula haji. Bojo kula bule-bule kula misanan to haji. Kula gentenan kula abot ngaji. Jadi kula ditawani kaji. Apa jane sing dadi pegawai kaji, wae ngurusi wong-wong kaji. Kula coba kapan-kapan aku yo kaji sing. Tapi kula wis kaji kapan-kapan. Yes. Penting nak kangen haji. Tapi ini nembe tren sing arep-arep lagi do kaji. Saya ulang lagi ya. Hajja yahuju hajja. Maknane napa? Al-qasdu. Ngono ya. Umrah maknane ngrameni. Tawaf maknane muter. Nah sehingga sa'i rumakno tenan ya. Sa'i itu di bahasa Quran enggak ada, yang ada tawaf. Coba ya, dengerin ayat apa? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Terus faman hajjal baita awi atamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Sa'i itu kalau di fikih kan sa'i, lari-lari kecil antara sofa dan, tapi di Quran itu bahasa sa'i enggak ada, yang ada bahasa apa? Tawaf. Kenapa dikatakan tawaf? Karena kalau ngitari sesuatu bahasa Arabnya itu tawaf. Karena siklusnya begini, dengerin ya. Ini misalnya sofa. Ya ini sofa, ini marwah. Rata-rata orang sa'i dari sofa itu agak ke ujung sini. Agak ujung barat misalnya, serayat ke sini. Terus kan agak muter begini. Agak muter terus kembali lagi ke sini. Intinya mahallul dzahab ketika dari sofa ke marwah di satu titik. Dari marwah ke sofa ke titik yang lain. Jadi kesannya membentuk lingkaran. Nah berhubung lingkaran disebut tawaf muter. Malah istilah Quran fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Dikatakan sa'i, sing jenenge sa'i ku agak keras. Kalau kamu maku biasa, bahasa Arabnya apa? Masa, apa? Tapi kalau maku agak keras, namanya sa'i. Lah jalannya sa'i itu dianjurkan agak keras. Maka bahasa Arabnya sa'i. Bukan masyu, tapi apa? Sa'i. Jadi semua ini mangkul. Dikatakan masjid karena apa? Tempat sujud. Dikatakan musola karena tempat sholatnya ngono kok geger. Kampung NU ramutu, wah ke masjid, ke musola maunya apa? Ya maunya supaya tempat sholat banyak kok. Kok geger? Mereka ora maknane tapi seneng Islam, kok majub. Musola dimangkeli oleh seneng Islam tenanan, didukung goblok ya tenanan, dadi angel terang. Kok protes berkorok adat ora banyak. Apa? Masjidnya satu banyak. Sehingga sholat itu tidak fokus di satu titik satu. Itu sebetulnya malah bagus untuk daerah tertentu, meskipun buruk di daerah tertentu. Ya lihat konteksnya. Kalau daerah pesantren bagusnya banyak musola. Mergo kiai nak ngongkon imam sungkan-sungkanan. Lah misalnya kula terus sampe jamaah nang masjid jamaah terus imame rai-rai Mustofa ini. Apa ngimami meriang mocok keliru kabeh. Nah aku ngimami wong aku derajatku wis akeh kok ambisi dadi imam. Iku bangkune. Wong kula ora usah imam wis mulya kok ngrebut status imam. Iya nak pangeran darani kula wong alim imam, nak darani wong rakus. Lane jare bapak iku, jare bapak. Istiqomah ya apik, tapi nek keterusan ya elek. Iku jenenge ngangkangi, ra istiqomah dari ngangkangi. Lu banyak lho alumni pondok nganggur gara-gara imamnya masjid istiqomah. Sehingga tidak ada kandidat yang bisa masuk. Lho kecuali istiqomah mulang, lah nek ana sing wani, aku tak pensiun. Tapi syaratnya level loh. Karena kalau ilmu itu kan kompetitif, memang ada kriterianya. Nah imam masjid kan gampang. Asal Fatihah muni kan selesai. Mau iku ae diulang-ulang. Nah nak maca kitab tiap hari ganti bab. Nah sing ganti gak kredibel ilmu entek rak macet. Tapi aku lah ya siap digenti. Ayo sing siap ganti ngaco. Tak gaji yakin. Tapi nak sekali sholat tak lebok neraka yakin.
Lho neraka, Bang. Maca hukume Allah mek Rasul salah ku taruhane. Aku ra trimo dibaca RPK neraka Gusti. Sini-sini wong maca kitab salah. Aku usul sing paling jero. Oh iya isen dong, misal pengganti Gus Pak ternyata goblok kan muruah lho. Dadi terus tenan. Ya ora krana dendam, tapi engko tak syafaati, ngono harus kesuwen ya. Lucu-lucunan wae no. Nah ini penting saya ngaji itu. Sehingga ketika ada generalisir satu madhab itu bukan bid'ah. Makanya saya itu heran sama madhab sekarang. Setiap kreasinya ulama kok diarani bid'ah ku piye? Sebagian alam itu sudah mangkul, mulane ngaji to ben roh. Mangkul itu lafaz yang bisa digeneralisir berdasar makna. Napa? Jadi zaman Imam Haromen itu ngendikan gini, andai kan orang jamaah di satu kampung pada satu titik, maka kota lahumul imam masih boleh merangi. Karena harusnya jamaah itu fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda supaya jadi syiar. Kalau nanti nerang noniku, ini bukan berarti saya bela mazhab tertentu ormas. Saya tidak punya kepentingan bela ormas tertentu, enggak. Saya ini bela ilmu, titik. Saya itu bela ilmu. Misalnya begini ya, kampung ini sama sini, berduaan ya. Neng ini soal gereng terus, ngerti ke gereng, gon pring-pring, apa gereng? Sing disone serem, sing biasane bone gerduwe lho. Apa? Winget. Biasane ning wet apa, Mus? Sing kancamu itu, biasane ngene. Apa jadi? Gak lha sing winget sing seru, gereng nah carane. Apa gak wis kok? Ringen pokoke ringen terus pring sing. Ah, ning kene kan sono masjid berduaan di sini nih. Belakang ini kan ada masjid berduaan. Itu andai kan jamaah hanya di sini. Kan kalau ada adzan kan setan lari. Dene sik masuk ning greng ngono. Ning winget. Tapi nang kono dipasang musala, ning pojok-pojok pasang musala, mlayu bingung. Karena apa? Di mana-mana ada adzan. Tapi nak ning masjid tok sitok kan adzan kan gampang kelari sana dulu gitu. Nanti kembali. Maka setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin wis setruk karena lari kemana-mana. Lari kemana-mana itu diadang apa? Adzan dintani bare jebule bocah deres. Kadang pujian. Masalahnya pujian yo bid'ah. Bar adzan karepe santai-santai jebule ada wiridan. Jantungan meneh kan. Tapi masalahnya wiridan yo bid'ah. Jadi ini banyak yang menyenangkan setan sebenarnya sedang kritik-kritik ini. Jadi